Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis, Ibu Dr. Kumala Hayati SMSI. Sebelumnya, kenalkan saya Sukril Kamal sebagai moderator sekaligus presentator pertama pada presentasi kali ini. Kami dari kelompok 8 akan menyampaikan materi tentang operasi manajemen, produktivitas, dan kualitas. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani rekan-rekan saya, ada Fiona dan Safira. Baiklah, langsung saja pada materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama, manajemen operasi atau produksi. Manajemen operasi adalah pengelolaan dan pengendalian seluruh proses yang terkait dengan perubahan sumber daya menjadi barang atau jasa yang siap digunakan oleh konsumen. Ini melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dari pengendalian semua kegiatan yang diperlukan untuk menghasilkan produk atau layanan dengan kualitas yang diinginkan, tepat waktu, dan biaya yang efisien. Ada 4 jenis utilitas dalam manajemen operasi. Yang pertama, utilitas waktu, yaitu memastikan produk atau jasa tersedia ketika konsumen membutuhkannya. Contohnya, produk yang disimpan dalam gudang harus disiapkan dan dikirim tepat waktu. Yang kedua, ada utilitas tempat, yaitu produk atau layanan harus tersedia di tempat yang mudah diakses oleh konsumen. Misalnya, jaringan distribusi yang memastikan produk sampai ke toko-toko atau langsung ke rumah konsumen. Yang ketiga, utilitas kepemilikan, artinya melibatkan proses transfer kepemilikan barang dari produsen ke konsumen. Ini mencakup seluruh aspek yang terkait dengan penjualan dan transaksi seperti kontrak jual beli atau bukti pembayaran. Yang terakhir, utilitas bentuk merupakan nilai tambah dari pengubahan bentuk fisik bahan mentah menjadi barang jadi yang siap dipakai. Contohnya, pengolahan biji logam menjadi peralatan elektronik atau bahan baku kain menjadi pakaian. Yang tiga, lalu produksi layanan dan materi barang manufaktur. Dalam dunia produksi ada dua tipe utama. Yang pertama, produksi barang dan produksi layanan jasa. Produksi barang atau manufaktur fokusnya adalah pada pengolahan bahan mentah atau bahan baku menjadi barang jadi. Contohnya, sebuah pabrik sepatu yang produksi sepatu dari bahan kulit, sol, dan material lain. Prosesnya melibatkan penggunaan mesin, teknologi, dan tenaga kerja untuk menghasilkan produk fisik. Yang kedua, ada produk layanan atau jasa. Lebih fokus kepada menyediakan pelayanan pada konsumen. Produk yang dihasilkan bukan berupa barang fisik, melainkan pengalaman atau solusi terhadap kebutuhan tertentu. Contohnya, layanan perbankan, layanan konsultan, layanan kesehatan. Fokusnya adalah pada interaksi dengan konsumen dan kualitas pelayanan yang diberikan. Materi ketiga ada proses operasi. Proses operasi adalah serangkaian langkah yang diambil oleh organisasi untuk mengubah input atau tenaga kerja, teknologi, bahan mentah menjadi output baik berupa barang jadi maupun jasa. Proses ini sangat penting untuk memastikan efisiensi dalam produksi, baik itu dalam bentuk fisik, barang maupun jasa yang diberikan. Naikin tolong ke proses operasi. Naikin slide sebelumnya. Nah, ada dua jenis proses operasi. Yang pertama, proses produksi barang. Proses mengacu pada seluruh rangkaian kegiatan yang diperlukan untuk menghasilkan barang fisik. Contohnya, pada industri otomotif, proses produksi meliputi perakitan komponen kendaraan menjadi produk mobil yang utuh. Yang kedua, ada proses produksi layanan, mengacu pada proses di mana interaksi dengan konsumen merupakan komponen utama dan output yang dihasilkan adalah layanan. Contohnya, pada restoran, proses produksi layanan mencakup bagaimana makanan dipesan, disiapkan, dan disajikan kepada pelanggan, termasuk layanan pelanggan yang diberikan oleh staf restoran. Sekian pembahasan materi dari saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, saya akan melanjutkan materi dari Sukril, yaitu perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian operasi. Dalam
Perencanaan operasi melibatkan 5 aktivitas, yaitu perencanaan kapasitas, perencanaan lokasi, perencanaan tata letak, perencanaan kualitas, dan yang terakhir ada perencanaan metode. Di perencanaan kapasitas menjelaskan. Yang kedua ada produk layanan atau jasa. Lebih fokus kepada menyediakan pelayanan pada konsumen. Produk yang dihasilkan bukan berupa barang fisik, melainkan pengalaman atau solusi terhadap kebutuhan tertentu. Contohnya, layanan perbankan, layanan konsultan, layanan kesehatan, fokusnya adalah pada interaksi dengan konsumen dan kualitas pelayanan yang diberikan. Yang kedua, yang materi ketiga ada proses operasi. Proses operasi adalah serangkaian langkah yang diambil oleh organisasi untuk mengubah input atau tenaga kerja, teknologi, bahan mentah menjadi output baik berupa barang jadi maupun jasa. Proses ini sangat penting untuk memastikan efisiensi dalam produksi, baik itu dalam bentuk fisik, barang maupun jasa yang diberikan. Naikin tolong ke proses operasi. Naikin slide sebelumnya. Nah, ada dua jenis proses operasi. Yang pertama, proses produksi barang. Proses mengacu pada seluruh rangkaian kegiatan yang diperlukan untuk menghasilkan barang fisik. Contohnya, pada industri otomotif, proses produksi meliputi perakitan komponen kendaraan menjadi produk mobil yang utuh. Yang kedua, ada proses produksi layanan, mengacu pada proses di mana interaksi dengan konsumen merupakan komponen utama, dan output yang dihasilkan adalah layanan. Contohnya, pada restoran, proses produksi layanan mencakup bagaimana makanan dipesan, disiapkan, dan disajikan kepada pelanggan, termasuk layanan pelanggan yang diberikan oleh staf restoran. Sekian pembahasan materi dari saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, saya akan melanjutkan materi dari Supril, yaitu perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian operasi. Dalam perencanaan operasi melibatkan 5 aktivitas, yaitu perencanaan kapasitas, perencanaan lokasi, perencanaan tata letak, perencanaan kualitas, dan yang terakhir ada perencanaan metode. Di perencanaan kapasitas menjelaskan jumlah produk yang bisa diproduksi perusahaan dalam kondisi normal. Perencanaan kapasitas penting agar perusahaan tidak kelebihan atau kekurangan kapasitas dibanding dengan permintaan. Pada perencanaan lokasi, pabrik harus dibuat atau dibangun berdekatan dengan bahan baku, pasar, tenaga kerja, dan biaya transportasi. Layanan yang memerlukan interaksi tinggi dengan pelanggan harus ditempatkan di tempat pelanggan tersebut. Yang ketiga ada perencanaan tata letak. Setelah lokasi ditentukan, tata letak pabrik atau fasilitas diputuskan untuk memastikan efisiensi operasional. Ada 3 tata letak umum. Yang pertama ada proses, produk, dan posisi tetap. Dalam proses tata letak, ini mengelompokkan peralatan dan orang berdasarkan fungsi, cocok untuk pekerjaan khusus atau pesanan khusus. Yang kedua, produk. Dalam tata letak produk, ini diatur untuk memproduksi satu jenis produk atau menyediakan satu jenis layanan dalam layanan langkah produksi yang tetap. Yang ketiga, posisi tetap. Dalam tata letak posisi tetap, sumber daya seperti tenaga kerja, peralatan, dan material dibawa ke lokasi tempat pekerjaan dilakukan. Kemudian perencanaan kualitas. Perencanaan kualitas adalah perencanaan sistem dan fasilitas manajemen yang harus mempertimbangkan tujuan kualitas perusahaan. Oleh karena itu, rencana produksi yang lengkap harus mencakup sistem yang menjamin produk diproduksi sesuai dengan standar kualitas perusahaan. Dan yang terakhir ada perencanaan metode. Manajer harus mengidentifikasi langkah-langkah produksi dan metode pelaksanaannya untuk mengurangi pemborosan dan ketidakefisienan. Setelah rencana operasi dibuat, manajer harus membuat jadwal untuk melaksanakannya. Dalam penjadwalan operasi, terdapat 4 jenis jadwal. Yang pertama ada jadwal operasi induk, kedua ada jadwal terperinci, ketiga ada jadwal staff, dan keempat ada jadwal project. Dalam jadwal operasi induk, yaitu rencana utama yang menentukan produk apa yang akan diproduksi, kapan produksi akan terjadi, dan sumber daya apa yang akan digunakan. Jadwal terperinci menunjukkan aktivitas produk harian. Sedangkan jadwal staff yaitu mengidentifikasi jumlah dan jadwal kerja karyawan. Untuk jadwal project yaitu mengordinasi penyelesaian proyek besar.
Pengendalian operasi mengharuskan manajer produksi memantau kinerja produksi dengan membandingkan hasil rencana dan jadwal terperinci dan mengambil tindakan korektif jika itu diperlukan. Pengendalian operasi juga melibatkan dua aktivitas, yaitu manajemen material dan pengendalian proses produksi. Manajemen material yaitu mengelola aliran material sebelum dan selama produksi, yang fokus pada standarisasi material untuk menyederhanakan proses dan mengurangi biaya. Ada 5 area utama dalam manajemen material fisik, yaitu transportasi, penggudangan, pengendalian inventaris, pemilihan pemasok, dan pembelian. Dan untuk pengendalian proses produksi, yaitu perusahaan menggunakan alat untuk pengendalian proses. Alat tersebut termasuk pelatihan pekerja, perencanaan kebutuhan material, dan pengendalian kualitas. Kedua aktivitas ini memastikan bahwa jadwal dipenuhi dan tujuan produksi dapat tercapai baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Slide selanjutnya. Materi yang selanjutnya adalah hubungan antara produktivitas dan kualitas. Produktivitas adalah ukuran kinerja ekonomi yang membandingkan jumlah produk yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk memproduksinya. Sedangkan kualitas adalah kesesuaian produk untuk digunakan, di mana menawarkan fitur-fitur yang diinginkan oleh konsumen. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk penyampaian materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Fiona. Pada Fiona dipersilakan. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manajemen kualitas total. Itu konsep yang menekankan bahwa tidak ada cacat yang mendapat ditoleransi dan bahwa semua karyawan bertanggung jawab untuk menjaga standar kualitas. Alat untuk jaminan kualitas itu ada 9. Yang pertama itu ada analisis nilai tambah, yaitu analisis nilai tambah mengevaluasi aktivitas kerja untuk mengidentifikasi dan menghilangkan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Yang kedua ada statistical process control, pengendalian proses statistik atau SPC digunakan untuk menganalisis variasi dalam data produksi guna meningkatkan keseragaman output. Yang ketiga ada quality atau cost studies for quality improvement, itu studi kualitas atau biaya mengidentifikasi biaya saat ini dan area dengan potensi penghematan biaya terbesar, baik untuk kegagalan internal maupun eksternal. Yang keempat ada quality improvement teams, itu adalah tim peningkatan kualitas terdiri dari karyawan dari berbagai area kerja yang bertemu secara teratur untuk menganalisis dan memecahkan masalah produksi guna meningkatkan metode kerja dan produk. Selanjutnya ada yang kelima ada benchmarking. Benchmarking melibatkan perbandingan kinerja perusahaan saat ini dengan kinerja masa lalu atau dengan kinerja pesaing untuk mengidentifikasi area peningkatan. Yang keenam ada getting closer to the customer. Itu adalah bisnis yang sukses memahami kebutuhan pelanggan mereka dan mengembangkan layanan inovatif untuk memenuhi harapan tersebut. Yang ketujuh ada the ISO series. ISO 9000 dan ISO 14000 adalah program sertifikasi yang memastikan perusahaan memenuhi standar manajemen, kualitas dan lingkungan yang ketat dengan tujuan mempertahankan konsistensi produk dan meningkatkan kinerja lingkungan. Yang ke-8 ada business process re-engineering. Rekayasa ulang proses bisnis adalah perancangan ulang secara radikal dari proses bisnis untuk mencapai peningkatan yang signifikan dalam biaya, kualitas, layanan, dan kecepatan. Selanjutnya, rantai pasokan adalah aliran informasi material dan layanan dimulai dari pemasok bahan baku, operasi hingga produk mencapai pelanggan akhir. Diperlukan manajemen rantai pasokan SCM untuk mengurangi variabilitas dalam rantai pasokan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya kembali ke moderator. Baiklah, sekian penyampaian materi dari kami. Apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Kami cukupkan sampai di sini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.